I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan mempresentasikan dengan bab tema Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anissa Kusna. Saya Demerta Maradwani. Perkenalkan, nama saya Tiara Manda Aprilia Putri. Saya Aminah Rofiatul Mahmudah. Saya Nazara Udinujana. Saya Elian Sumadina. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang apa pengertian ilmu itu. Pengertian ilmu ialah pengetahuan tentang bidang tertentu yang dibuat atau disusun secara sistematis. Namun secara holistik, ilmu itu adalah sekumpulan pengetahuan berdasarkan sumber-sumber dan teori-teori yang sudah disepakati bersama. Baik, maka jika ilmu dan pengetahuan digabung itu secara global artinya ilmu yang disusun secara metodologi dan sistematis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri ilmu tersebut. Yang pertama itu adalah bersifat empiris. Bersifat empiris artinya ilmu itu sudah mengalami proses penelitian, pengamatan, dan percobaan. Baik, ciri-ciri ilmu yang kedua itu adalah sistematis. Sistematis artinya ilmu itu harus disusun dengan rapi, sistematis, sebelum disebarluaskan kepada orang awam. Fungsinya itu adalah pembaca biar mudah memahami isi dari ilmu tersebut. Yang ketiga itu adalah analitis. Artinya ilmu itu harus dibuat secara analisis, detail, kritis, dan rinci atau menyeluruh. Selanjutnya yang keempat itu adalah objektif. Artinya ilmu itu harus bersifat objektif atau tidak memihak siapapun untuk menghilangkan penilaian atau prasangka negatif orang lain. Baik, ciri-ciri ilmu yang kelima itu adalah verifikatif. Artinya ilmu itu harus sudah mengalami atau melewati proses pengujian berkali-kali. Ciri-ciri yang keenam itu adalah bersifat kritis. Artinya ilmu itu tidak ditentukan oleh teori yang bersifat definitif dan sifat kritis tersebut sebagai bentuk hubungan teori dengan kasus yang sedang terjadi. Yang ketujuh itu adalah bersifat ilmiah. Artinya dalam proses mencari ilmu pengetahuan itu harus diperlukan kajian-kajian yang serius atau bersungguh-sungguh. Oke, yang terakhir itu adalah logis. Ilmu itu harus bersifat logis. Ilmu pengetahuan itu kan diperoleh dengan cara metodologi penelitian dan disusun dengan sistematis logis. Hal ini bertujuan untuk mencapai solusi dan pesan secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya bisa diteruskan oleh teman saya. Saya akan menerangkan ilmu dalam perspektif historis. Masa Yunani kuno, abad ke-6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Saat ilmu pengetahuan lahir, kedudukan ilmu pengetahuan identik dengan filsafat memiliki corak mitologis. Alam dengan berbagai aturannya diterangkan secara teogoni, bahwa ada peranan para dewa yang merupakan unsur penentu segala sesuatu yang ada. Bagaimanapun corak mitologis ini telah mendorong upaya bagaimana terus menerobos lebih jauh dunia pergejalaan. Untuk mengetahui adanya sesuatu yang eka, tetap dan abadi, di balik yang bineka, berubah dan sementara. Setelah timbul gerakan demitologisasi yang dipelopori oleh filsuf Prasokrates, yaitu dengan kemampuan rasionalitasnya, maka filsafat telah mencapai puncak perkembangan, seperti yang ditujukan oleh trio filsuf. Memasuki abad tengah, abad ke-5 Masehi, pasca Aristoteles, filsafat Yunani kuno menjadi ajaran praktis, bahkan mistis, yaitu bagaimana ajaran oleh Stoa, Epicuri, dan Plotinus. Semua hal tersebut bersamaan dengan pudarnya kekuasaan Romawi yang mengisyaratkan akan datangnya tahapan baru, yaitu filsafat yang harus mengabdi kepada agama. Ancilla Theologiae. Filsuf besar yang berpengaruh saat itu yaitu Agustinus dan Thomas Aquinas. Pemikiran mereka memberi ciri khas pada filsafat abad tengah. Filsafat Yunani kuno yang sekuler kini dicairkan dari antinominya dengan doktrin gerejani. Filsafat yang menjadi corak teologis biara tidak hanya menjadi pusat kegiatan agama,
tetapi juga menjadi pusat kegiatan intelektual. Bersamaan dengan itu, kehadiran para filsuf Arab tidak kalah penting seperti Al-Qitni, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Ghazali yang telah menyebarkan filsafat Aristoteles dengan membawanya ke Cordova, Spanyol, untuk kemudian diwarisi oleh dunia barat melalui kaum patristik dan kaum skolastik Wells dalam karyanya The Outline of History 1951 mengatakan, jika orang Yunani adalah bapak metode ilmiah, maka orang Muslim adalah bapak angkatnya. Muncullah abad modern, abad 18 sampai 19 Masehi, dengan dipelopori oleh gerakan Renaissance di abad ke-15 dan dimatangkan oleh gerakan Aufklärung di abad 18. Melalui langkah-langkahnya, revolusionernya filsafat memasuki tahap baru atau modern. Peloporan revolusioner yang telah dilakukan oleh anak-anak Renaissance dan Aufklärung seperti Copernicus, Galileo Galilei, Kepler, Descartes, dan Immanuel Kant telah memberikan implikasi yang luas dan mendalam. Materi yang kita bahas selanjutnya adalah pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. Filsafat merupakan fondasi awal berdirinya ilmu pengetahuan, karena filsafat terus berkembang sejak dahulu. Maka semakin banyak pula ilmu-ilmu yang tumbuh dan berkembang. Ada banyak pembagian cabang ilmu yang dibukakan oleh para filsuf seperti Aristoteles, Christian Wolff, dan lainnya. Tetapi pernyataan mereka dapat kita generalisasikan menjadi 3 bidang utama. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Kita bahas pertama adalah ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas atau membicarakan masalah ada atau realitas. Cabang ini berpusat kepada hal-hal yang dapat kita amati dan konsep abstrak yang dimana objeknya dapat kita amati. Beberapa contoh pembahasan cabang ini yaitu apa itu matahari, apa tujuan kita di muka bumi ini, apakah kita benar-benar ada di kehidupan ini, dan lainnya. Dan yang kedua adalah epistemologi, merupakan suatu cabang yang membahas tentang hakikat-hakikat pengetahuan, seperti sumber pengetahuan, ciri-ciri pengetahuan, batas-batas pengetahuan, manifestasi pengetahuan, dan lainnya. Dan yang selanjutnya adalah aksiologi. Aksiologi adalah semua hal yang berkaitan dengan moral, etika, dan estetika. Dalam setiap nilai cabang ilmu pengetahuan dibahas pada cabang aksiologi, seperti yang telah kita paparkan secara singkat di atas. Esensi Pancasila juga mengandung pilar-pilar ilmu pengetahuan, seperti ilmu pengetahuan itu sendiri. Ontologi yang terdapat pada Pancasila merupakan salah satu alasan mengapa Pancasila itu didirikan dan dapat berdiri. Sifat ontologis yang terdapat di dalam Pancasila itu sendiri adalah hakikat manusia. Manusia memiliki hak-hak secara ideal, tidak dapat diganggu oleh siapapun. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi pembacaan materi yaitu problema etika ilmu. Penerapan dari ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan dan kadang-kadang mempunyai pengaruh pada proses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanggung jawab etis merupakan hal yang menyangkut kegiatan maupun penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini berarti ilmuwan dalam mengemban ilmu pengetahuan dan teknologi harus memperhatikan kodrat dan martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab kepada kepentingan umum dan generasi mendatang, serta bersifat universal. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia, bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia.
Tanggung jawab etis tidak hanya menyangkut upaya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat dalam kehidupan manusia, akan tetapi menyadari juga apa yang seharusnya dikerjakan atau tidak dikerjakan untuk memperkokoh kedudukan serta martabat manusia, baik dalam hubungan sebagai pribadi dengan lingkungannya maupun sebagai makhluk yang bertanggung jawab terhadap kekolibnya. Tugas terpenting ilmu pengetahuan dan teknologi adalah menyediakan bantuan agar manusia dapat bersungguh-sungguh mencapai pengertian tentang martabat dirinya. Ilmu pengetahuan dan teknologi bukan saja sarana untuk mengembangkan diri manusia, tetapi juga merupakan hasil perkembangan dan kreativitas manusia itu sendiri. Terdapat 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu 1. Ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti fokus politis, ideologis, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. 2. Perlunya kebebasan ilmiah yang mendorong terjadinya otonomi ilmu pengetahuan. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan untuk menentukan diri sendiri. 3. Penelitian ilmiah tidak luput dari perkembangan etis, atau yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Di sini saya akan membacakan materi tentang sikap yang harus dimiliki ilmuwan. 1. Mampu membedakan antara opini dan fakta. Opini merupakan keterangan yang belum pasti kebenarannya. Adapun fakta biasanya berupa hasil penelitian yang sudah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 2. Memiliki rasa ingin tahu. Keingintahuan seorang peneliti terhadap segala sesuatu sangat bermanfaat dalam proses penemuan teori, konsep, maupun penelitian. 3. Kepedulian lingkungan. Seorang peneliti harus memiliki kepedulian dan kecintaan terhadap pelestarian lingkungan, sehingga peneliti yang dilakukan diharapkan dapat berperan dalam pelestarian dan keselamatan seluruh makhluk yang hidup di bumi ini. 4. Jujur terhadap fakta. Kejujurannya terhadap fakta sangat dipersyaratkan bagi seorang peneliti agar hasil penelitian terjaga dan akurat. 5. Terbuka dan fleksibel. Seorang peneliti harus dapat menunjukkan sikap terbuka yang ditujukan dalam sikap mau menerima kritikan dan saran dari orang lain. Dengan demikian, kelemahan dan kelebihan hasil penelitian dapat diketahui. Kelemahan dapat diperbaiki dan kelebihan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. 6. Berani mencoba. Rasa ingin tahu yang besar tidak akan ada manfaatnya tanpa didampingi sikap berani mencoba. Peneliti harus menanamkan sikap pantang menyerah dan berani mencoba. 7. Berpendapat secara ilmiah dan kritis. Setiap pendapat yang dikemukakan seorang peneliti harus berdasarkan fakta yang teruji kebenarannya, tidak mengada-ngada tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. 8. Bekerja sama. Pada saat melakukan penelitian, seorang peneliti seringkali membutuhkan orang lain atau peneliti lain, sehingga kerapian pekerjaan peneliti dapat menunjang keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian. Nomor 9. Ulet dan gigih. Pantang bagi seorang peneliti berputus asa saat menghadapi kegagalan dalam sebuah penelitian. Penelitian yang gagal harus terus dianalisis apa yang menjadi penyebab kegagalannya sebuah proyek penelitian. 9. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab hasil penelitian yang diperoleh seorang peneliti harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan IPTEK, diharapkan memberi dampak luas pada kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. IPTEK boleh berkembang dan maju, namun harus diimbangi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.